Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Banjar Sugihara 116 Surabaya. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam acara diseminasi penerapan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam marilah kita lanjutkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya yang kita nanti di yaumil akhir kelak. Amin. Kesepakatan bersama di sini sudah tertera 4 kesepakatan. Nanti jika ada yang muncul bertambah atau ada yang dikurangi, monggo silakan. Yang pertama, tetap di ruangan selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Ketiga, HP keep silent. Yang keempat, jika ingin keluar ruangan, misalnya ke toilet, bisa raise hand atau izin terlebih dahulu. Apa ada yang ditambahkan? Tidak cukup. Oke, kita sepakat? Kita sebelum menginjak ke materi, kita bersenang-senang dulu, merefreshingkan otak dulu dengan ice breaking Abu dan Abi. Oke, silakan berpasangan. Silakan berpasangan dua-dua. Dua-dua. Kau ada, yang kau ada, yang bawa, yang kau bawa. Oh iya, biar kelihatan di sini.
yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kegiatan berdiferensiasi bisa kita laksanakan dengan cara memberikan asesmen awal. Oke, kita menuju ke pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan tahap memberikan asesmen awal pembelajaran, yaitu berupa asesmen diagnostik, non kognitif dan kognitif. Miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa siswa. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang kita mengontrol murid. Coba ini adalah ada genggam atau kepalan tangan. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, coba ya. Ada sebagai A dan ada sebagai B. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang menjadi Anda sebagai A, menyimpan sesuatu berada di tangan yang sangat berharga di dalam kepala ini. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, merayu, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, memberi uang kepada si A, si pengepalan tangannya tadi, agar si A bisa bersedia membuka kepalan tangan. Coba siapa yang jadi A, siapa yang jadi B? Kira-kira si A tadi dengan hardikan, dengan menggoda, dengan merayu, bahkan memberikan sebuah berlian pun, apakah tetap mau membuka tangannya? Coba semua, apa yang A kepalan tangan, yang B, ini yang B coba merayu Bu Ima. Pak Inul merayu Pak Ali, Bapak Mbak Widya merayu Bu Yuni, Mbak Tiwi coba, Mbak Wahyu sama, oke. Coba apakah ada yang berhasil merayu atau bahkan memberikan uang? Saya coba dulu berupa kekerasan ya. Tak paksa tangannya Bu Ima untuk membuka ya. Boleh, boleh. Tapi dirayu dulu. Gimana? Tetap bisa? Tidak mau. Sekarang model dengan kelembutan. Bu Ima, bolehkah sesuatu yang digenggam itu diberikan saya? Nanti tak beri apa ya? Nanti tak ajak ke bakso, ke Palasaki, mau? Kok nggak mau? Sebenarnya Bu Ima apa nanti tak ajak ke sana. Kalau kalau mau berarti bisa dibuka tangannya dengan senang hati. Alhamdulillah. Nanti siap tak berikan bebek Malaysia bukan? Dibuka. Boleh.
Coba Pak Iyun merayu Pak Amin. Boleh merayu, boleh memberi uang, boleh menghadik, boleh mengintimidasi. Ya, silakan. Dengan cara apa? Dirayu dulu Pak Ali. Pak Inul. Ayo, dirayu dulu. Pak Inul merayu saya saja. Anak-anak dirayu. Silakan mengintimidasi. Dipaksa dulu Pak Inul, dipaksa. Pak Ali, coba didengarkan. Saya minta sesuatu, apakah boleh? Tangannya dibuka. Terima kasih. Pak Inulnya pakai hipnotis. Pak itu punya hipnotis sendiri berkaitan dengan Pak Iyun. Ada lagi? Coba Bu Tiwi sama Bu Tiwi merayu Bu Widya, ayo. Bu Widya, saya akan merayu dengan penuh cinta. Tangannya bersama-sama. Bu Widya, apakah boleh tangannya saya buka? Kenapa kok nggak boleh? Tidak apa-apa, tidak mau aja. Terus maunya gimana? Supaya aku bisa dapatnya tangan. Nggak boleh ternyata Bu. Kasih uang. Kasih uang ya. Kenapa? Kasih uang, kasih berlian? Kenapa kok nggak mau dikasih uang sama Itu lebih berharga daripada uang sama berlian. Oke, ternyata ada yang tidak mau mengangkat tangannya. Sudah merayu, sudah menghadik rekan temannya yang mengembangkan tangan tadi. Yang pertama, bagaimana jika pada posisi saya mengepal, ya, yang posisi teman yang A, yang tadi yang bersikuku untuk terus mengepal dan tidak peduli dengan hadikan, dengan rayuan tadi, yaitu saya akan menjelaskan bahwa ini adalah prinsip saya. Saya pegang teguh dan akan saya jelaskan mengapa saya mempertahankan. Saya mencoba untuk mengajak lawan, saya ingin membuka keparangan saya supaya tidak berkata-kata untuk merayu saya, menawari saya dengan apapun, termasuk uang. Karena adalah prinsip yang sudah saya pegang. Bila suatu saat ternyata ada hal yang lebih baik lagi atau dengan berjalannya waktu, prinsip saya harus diperbarui dan ternyata saya harus melepaskan keparangan tangan saya. Saya lakukan dengan legowo, tanpa ada unsur paksaan. Jadi si A tadi, jangan hati saya, jangan rayu saya. Nanti kalau saya memang ada sesuatu yang memang itu perlu, tapi dengan kesadaran diri. Oke. Karena saya mau menerima kritik saran dari luar demi kebaikan dan perbaikan kualitas pribadi. Nah, bagaimana jika pada posisi saya membuka kepala tangan, maka saya akan mengajak diskusi dulu tanpa harus memaksa untuk membuka. Saya akan ajak bicara dari hati ke hati dan akhirnya menerima saran kritik, maka saya yakin orang tersebut atau misal murid akan membuka kepala tangan dengan sukarela dan senang. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang mengontrol? Yaitu diri sendiri. Motivasi intrinsik, bukan dari motivasi ekstrinsik, yaitu pengaruh luar. Perubahan paradigma dari kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu
Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol seorang guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk dengan diri tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu stimulus responnya realita kebutuhan kita sama. Kita menganggap kebutuhan kita sama. Kita menuju ke teori kontrolnya bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda, atau kebutuhan murid-murid berbeda. Stimulus respon bahwa semua orang melihat hal yang sama. Kita menuju ke teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, menuju ke kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ke semua perilaku itu memiliki tujuan sendiri. Orang lain bisa mengontrol saya menuju ke teori kontrolnya, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, ke Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, ke model berpikir menang, sama-sama menang. Sekarang kita menuju arti dari disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, yaitu kata disiplin. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Di situ arti dari disiplin positif. Jadi benar-benar motivasi intrinsik mereka, kontrol mereka atau murid-murid sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Bisa diterima arti dari disiplin positif? Oke. Nilai-nilai kebajikan yang universal berarti nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dari perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, yaitu kebertahan hidup. Maka kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, di mana kebutuhan itu ada rasa diterimakan, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di situ masuk ke dalam kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau power, di mana di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat yaitu freedom atau kebebasan, yang terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu fun atau kebutuhan kesenangan, yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kita akan menyaksikan video tentang kebutuhan dasar manusia. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan dia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Burke
kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid
edukasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Dresser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Ibu, itulah kita sudah menyaksikan video tentang kebutuhan dasar manusia, yang mana anak didik kita membutuhkan kebutuhan dasar mereka. Jikalau mereka membuat kesalahan, melanggar peraturan, kita harus menyelidiki dulu kebutuhan dasar apa yang mereka belum penuhi, yang mereka belum merasa
Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu dalam arti hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu perbedaannya. Kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba anak melakukan pelanggaran langsung kita hukum. Nah, kedua itu pun tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Anak-anak tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman. Hanya guru yang memberikan hukuman. Yang ketiga bersifat satu arah, yaitu hanya guru yang memberikan hukuman apa, itu hanya guru tanpa melibatkan siswa. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis atau psikologi. Yang kedua, arti dari konsekuensi. Konsekuensi di sini itu lebih terencana, disepakati bersama siswa sesuai aturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid, tetapi masih ada terencananya. Tapi kalau hukuman tadi secara tiba-tiba anak itu melanggar langsung dihukum menulis surat Al-Fatihah 10 halaman, nah, mungkin seperti itu menyapu halaman, nah itu seperti hukuman. Kalau konsekuensi itu tadi masih terencana, sudah ada kesepakatan dengan siswa bahwa kalau telah dihukum seperti ini, kalau tidak mengerjakan tugas dihukum di depan kelas misalnya. Itu ada terencana dulu. Sekarang restitusi. Nah, di sini restitusi ini lebih yang harus bapak guru atau saya terapkan kepada anak-anak, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan pada murid untuk mencari solusi sendiri, mencari solusi kenapa mereka, alasan dia melakukan kesalahan, menyadarkan mereka bukan menebus kesalahan tetapi memperbaiki kesalahan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghubung, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga menjadi teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Di mana masing-masing teori kontrol ini bisa kita lihat video dulu. Kita saksikan 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Mari kita saksikan bersama-sama. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Dan contoh seorang siswa terlambat 20 menit. Naren, sini kamu. Selamat pagi
Bayu berada pada posisi mendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan selalu lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Posisi terakhir. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsic murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Oke, Bapak Ibu tadi sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol guru, yaitu satu sebagai penghukum. Contohnya tadi menghukum murid, misalnya hormat kepada bendera 1 jam. Ya, seperti tadi ilustrasi yang sudah disampaikan di video sudah sangat jelas. Nah, jadi saya tambahkan lagi penghukum, contohnya tadi ini dihukum menghormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, untuk pembuat merasa bersalah, ini ada beberapa kata, beberapa kalimat. Berapa kali ibu bapak harus beritahu kamu, tetapi kamu
membuat kecewa ibu atau membuat kecewa bapak guru? Pada posisi kontrol guru sebagai teman, di sini memposisikan sebagai teman murid kita dengan kalimat, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa, lain kali jangan berbuat ini lagi ya. Ini memang membuat murid itu seperti familiar dengan kita, tidak merasa takut. Tetapi ada sisi negatif, yaitu mereka mengandalkan bapak guru itu selalu dimaafkan. Jadi ada positif dan negatif untuk pada posisi teman ini. Untuk posisi pemantau itu ada kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah beberapa kali. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah ini beli atribut di koperasi semisal itu kalau dengan kasus tidak memakai atribut. Jadi posisi teman dan pemantau ini sudah jelas di ilustrasi video tadi, sudah sangat jelas. Sudah? Ya, sudah. Sekarang kita ke posisi terakhir, yaitu sebagai manajer. Tadi sudah disebutkan di video bahwa kita itu disarankan pada posisi, silakan Bu ini masuk. Disarankan pada posisi apa? Manajer. Di posisi manajer. Di posisi manajer ini kita itu kita menggali siswa itu supaya memperbaiki kesalahan mereka. Mereka punya siswa sendiri yang berpikir atau memperbaiki kesalahannya dengan cara-cara yang siswa anggap bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk siswa-siswa kita yang melanggar peraturan. Jadi kita yang tidak menjudgment mereka langsung, tapi kita membuat kalimat-kalimat pertanyaan bermakna. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya dulu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi siswa menjawab dengan pemikirannya, cara untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Nah, contoh ini coba, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi apa? Kira-kira di posisi teman, pemantau, penghukum, pembuat, merasa bersalah. Oke, kita cek survei membuktikan. Oke, ada pertanyaan. Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghubung. Oke. Lanjut. Oke, good. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, good. Ayolah, lakukan dari bapak atau sini ibu ya. Sebagai teman. Oke, sip. Sanksi dan konsekuensinya apa? Pemantau. Oke, good semuanya. Berarti sudah paham semua tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Jadi kita yang mungkin Bapak Ibu mana yang paling dominan yang dilakukan sebagai posisi kontrol yang mana? Dijawab di dalam hati. Kalau misalnya sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai apalagi penghukum, coba kita berangsur-angsur untuk beralih ke posisi manajer. Sekarang kita menuju ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa?
Kok dikatakan keyakinan, bukan peraturan kelas atau peraturan sekolah? Mungkin ada yang bisa membantu untuk memberi pendapat. Kalau keyakinan itu ditemukan bersama-sama, kalau peraturan itu dari guru, jadi dari satu pihak saja. Tapi kalau keyakinan itu bersama-sama dengan anak. Jadi apa perbedaannya? Kita lihat bersama-sama. Yaitu peraturan kelas itu biasanya mengacu pada aturan atau tata tertib yang diterapkan di lingkungan kelas. Misalnya untuk menjaga disiplin, ketertiban, dan kenyamanan bagi semua siswa. Contohnya bisa berupa aturan tentang tata tertib dalam penggunaan fasilitas kelas, tindakan disiplin untuk perilaku yang tidak pantas, atau kebijakan terkait kehadiran dan keterlambatan. Nah, sekarang keyakinan kelas itu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh guru atau sekolah dan diintegrasikan dalam lingkungan belajar. Ini bisa mencakup nilai-nilai seperti penghargaan terhadap keberagaman, empati, keadilan, atau tanggung jawab sosial. Jadi tadi sudah benar yang dijawab oleh Bu Yuni bahwa peraturan kelas itu dari satu pihak atau satu arah saja, yaitu guru yang memberikan peraturan, bukan bersama-sama. Tetapi keyakinan itu kita mengajak siswa-siswa kita, mereka curah pendapat, mereka memberikan pendapat. Pendapatnya apa? Mereka kepinginnya keyakinan yang diharapkan itu seperti apa? Ya, jadi kita bersama-sama mencari kesepakatan. Sekarang pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kalimatnya sedikit saja, agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, prosedurnya, mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan membuat keyakinan kelas masing-masing, tapi di sini saya ulangi kembali, yaitu satu, mempersilahkan kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati kelas. Jadi mungkin anak-anak bisa dikasih kertas atau menulis di papan satu persatu, dikasih kertas nanti ditempelkan di papan tulis. Dua, mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar atau poster, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Setelah disusun tadi, ganti kalimat-kalimat yang berbentuk negatif menjadi positif. Contohnya jangan, hindari kata jangan dan tidak. Jadi jangan berlari di kelas atau koridor, tetapi nanti yang positif yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Contoh lain, tidak boleh membuang sampah sembarangan, diganti dengan buanglah sampah di tempat sampah. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin mendapatkan bahwa pernyataan tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Jadi dipilih lagi yang masih mengandung berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru. Jadi dengarkan guru kan karena masuk kalimat positif, bukan tidak boleh rame, itu tidak boleh. Jadi dengarkan guru. Datanglah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Jadi kita ganti dengan datanglah tepat waktu. Itu tadi ketiga kalimat tadi berada dalam satu payung, yaitu saling menghargai. Jadi saling menghargai itu terdiri dari dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berjalan di kelas. Berjalan di kelas itu berarti maksudnya tidak boleh berlari-larian. Nah, kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah dijatuhkan menjadi beberapa keyakinan, maka
Jadi tadi kita harus mengkaji, memilah mana yang tepat dan kita jadikan satu payung dalam contohnya dari saling menghormati. Jadi mungkin ada yang sifat religius, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Misalnya lingkungan, tentang lingkungan hidup, buanglah sampah di tempatnya. Yang keenam, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua siswa dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan murid semua ditandatangani. Mungkin kita buat sebentuk poster, terus ada tanda tangan murid dan guru. Jadi itu memang kita senjata kita. Kalau murid kita melakukan pelanggaran, kita sudah sepakat seperti itu. Yang terakhir, keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat, yang mudah anak-anak lihat, mereka jadi hafal apa peraturan yang sudah mereka buat. Kelas 6 yang sudah saya buat, yaitu di sini ada 4 payung, yaitu dalam payung disiplin, yang kedua payung religius, yang ketiga peduli lingkungan, yang keempat toleransi. Di sini yang masuk ke disiplin itu saya masukkan datang tepat waktu, menggunakan seragam lengkap sesuai jadwal, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan kata-kata sopan, rajin masuk sekolah. Nah, rajin masuk sekolah itu kan berarti tidak boleh bolos, itu diganti rajin masuk sekolah. Meminta izin jika keluar kelas, merapikan rambut dan memotong kuku. Yang dalam religius, mengucap salam saat masuk dan keluar kelas. Itu memang kita sudah sepakat bahwa anak masuk kelas, keluar kelas harus, mungkin keluar kelas saat pulang sekolah mereka harus mengucap salam. Yang kedua, berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Kira-kira disiplin sama religius ini masih ada kata-kata atau kalimat yang negatif atau masih sudah ya? Kita masuk ke peduli lingkungan. Peduli lingkungan di sini saya buat membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah. Yang terakhir, toleransi. Dalam payung toleransi, 1. menghormati guru, 2. berteman dengan semua teman, 3. membantu teman jika mengalami kesulitan, 4. bekerja kelompok dengan baik, yang kelima menghargai orang. Itu masuk dalam toleransi. Kira-kira dalam 2 payung ini ada yang masih ada kalimat negatif atau mungkin peraturan-peraturan? Ada, Mas? Kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu 1. menstabilkan identitas yang bawah. Apa itu yang menstabilkan identitas? Nanti ada contoh, ada videonya, nanti kita saksikan bersama-sama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini dinamakan segitiga restitusi. Kita saksikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan David Lawson.
berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gibson. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang salah. Siang Pak. Sudah lama nggak bicara. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku mau dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya mau ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir gagal lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan video bagaimana cara menangani siswa dengan cara segitiga restitusi. Dan di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini ada beberapa kalimat contoh dari menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu wajar. Jadi anak-anak merasa tidak jadi orang gagal. Jadi mereka kita stabilkan identitas mereka agar tidak jadi orang yang gagal. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Dan tiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu kok. Tapi dengan nomor 4, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah di sini. Tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak menyalahkan anak. Kita tidak menjadikan anak itu gagal karena perbuatan mereka yang salah. Yang keempat, kelima, kamu berhak merasakan begitu. Ini
beberapa contoh tentang menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ada beberapa contoh, yaitu setelah tadi identitas, menstabilkan identitas, kita menuju ke validasi tindakan. Setelah kita validasi tadi, kita stabilkan dulu, kita validasi dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi validasi tindakan yang salah. Setelah kita validasi, terakhir langkah kita yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ada beberapa contoh. Satu, apa keyakinan kelas kita? Jadi kita pancing untuk mengingat kembali keyakinan yang kita buat bersama. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi mereka dipancing dengan pertanyaan yang bermakna agar mereka berpikir dan menjawab dan memperbaiki kesalahan menurut mereka, dan kita kasih gambaran-gambaran yang baik. Nah, Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi ini dari video-video tadi, mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada yang ditanyakan dari segitiga restitusi tadi. Dari video tadi sudah paham benar ya? Sudah? Oke, sudah cukup? Kita penutup di akhir diseminasi ini kita belajar bersama, kita sharing bersama, yaitu dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya. Kita merefleksi diri kita sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri kita itu sebagai among, yaitu menuntun anak-anak atau murid-murid menjadi insan yang mandiri. Among kita menuntun yaitu pada posisi apa tadi? Manager. Anak-anak kita tuntun agar menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, dan ini masuk pada standar nasional pendidikan. Mungkin diseminasi tentang budaya positif ini ada beberapa pendapat, atau ini saya mau pemantapan saja tentang disiplin positif seperti ini. Kira-kira kita sepakat apa tidak? Mungkin ada satu bapak atau ibu guru yang memberikan saran atau memberikan penguatan saja, hanya penguatan saja untuk disiplin positif ini. Pada dasarnya disiplin positif ini kita sebagai guru sangat setuju sekali, karena dengan adanya disiplin positif bisa meningkatkan karakter anak. Demikian dari saya. Dari Bapak Ibu, terima kasih Bu Ima atas penguatannya bahwa setuju dengan disiplin positif kita bisa merubah refleksi diri kita masing-masing. Ini Bapak Ibu sekali, dan kita tutup sampai sini. Saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi Bu Ima, yaitu tentang kedisiplinan positif. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bapak Ibu guru menjadi sukses dan berhasil untuk anak didik kita. Terima kasih. Dan untuk kita semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu telah bersedia untuk sharing
tentunya untuk belajar bersama tentang disiplin positif. Semoga SDN Banjar Sudiang 1 menjadi lebih maju dan jaya. Yes, yes, yes. Terima kasih, saya akhiri dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.